Anda masih bersama kami di News on the Spot, pemirsa. Kita sudah ada di segmen akhir, di mana ada informasi lebih dari setahun pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah kebijakan dilakukan pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 yang terbilang masih tinggi. Namun pandemi juga memberikan peluang bagi Indonesia di era globalisasi. Pandemi COVID-19 membawa dampak kemerosotan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Komisaris Utama Bank Mandiri, M. Khatib Basri, mengungkapkan pandemi COVID-19 merupakan krisis berbeda dibandingkan sejumlah krisis yang pernah dihadapi Indonesia sebelumnya. Krisis pandemi mengharuskan masyarakat untuk mengurangi mobilitas dengan tetap tinggal di rumah atau stay at home. Akibatnya, hampir semua kegiatan ekonomi yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi terhambat. Menurut Khatib, kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan aturan stay at home harusnya seimbang dengan sumber daya penentu seperti kebijakan yang dilakukan pemerintah Singapura saat melakukan kebijakan lockdown. Apa solusi yang bisa dilakukan? Saya kira ini jalan tengah-tengah, makanya yang dilakukan oleh government misalnya di dalam beberapa waktu terakhir, solusinya sebetulnya hanya dua. Apa itu? Yang pertama itu adalah prokes. Masalahnya kita nggak punya disiplin dengan itu. Itu yang dilakukan dengan Wuhan. Makanya mereka itu bisa recover sebelum vaksin. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Ya, itu yang dilakukan oleh Singapura. Singapura itu sudah, saya kira Pak Dubes itu sudah relatif recover bahkan sebelum vaksin mulai dilakukan. Australia. Itu opsi satu. Opsi yang kedua, kalau kita tidak punya disiplin yang kuat, negara-negara seperti Amerika yang orangnya nggak peduli masker, maka vaksin roll out-nya itu harus bisa luar biasa. Sementara, founder sekaligus chairman Lipo Group, Mokhtar Yadi, mengungkapkan pentingnya pengusaha di Indonesia memiliki sense of crisis di tengah pandemi saat ini. Menurut Mokhtar, dengan sense of crisis, pengusaha akan mampu melihat setiap peluang guna meminimalisir risiko, khususnya di tengah situasi krisis COVID-19. Mokhtar Yadi menyatakan dengan adanya pandemi COVID-19 juga telah mempercepat revolusi industri keempat di era globalisasi saat ini. Setiap pengusaha Indonesia perlu mempunyai suatu sense of crisis, bahwa kita dihadapi dengan suatu revolusi industri yang keempat ini, segala sesuatu itu akan mengalami suatu perubahan. Ini. Dan dengan adanya COVID ini, maka situasinya akan lebih rumit lagi. Sehingga setiap kita, saya pikir adalah lebih baik ada sense of crisis daripada kita semua santai-santai berasa bahwa semuanya oke-oke. Hanya satu bangsa, satu perusahaan, satu keluarga bisa mempunyai sense of crisis and then mengadakan suatu persiapan untuk menjemput suatu kesempatan yang ada oleh karena perubahan zaman, itulah mungkin adalah lebih baik. Ini adalah suatu harapan saya, semoga bisa diperhatikan oleh kita semuanya. Dengan adanya COVID-19 ini telah mempercepatkan manusia masuk ke dalam revolusi industri yang keempat. Melihat situasi Indonesia saat ini, Direktur Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia, Mari Elka Pangestu, mengatakan Indonesia diperkirakan mampu mencapai kembali pendapatan per kapitanya seperti sebelum memasuki masa pandemi. Mantan Menteri Perdagangan itu menyatakan fokus Bank Dunia dalam percepatan pemulihan kasus COVID-19 saat ini adalah dengan percepatan distribusi vaksin. Indonesia salah satu negara yang mendapat loan untuk membantu Indonesia bukan saja membeli vaksin, tetapi juga untuk mempersiapkan health system sehingga bisa mendistribusikan vaksin. Ya. Jadi apa yang dilakukan Bank Dunia untuk isu vaksin bukan saja di Indonesia, tapi untuk sejumlah negara, kita mengalokasikan $20 billion untuk negara-negara melakukan pembelian
dan juga menyiapkan sistemnya untuk bisa melakukan vaksinasinya. Tujuan pemulihan ekonomi di tengah krisis COVID-19 dinilai mesti berjalan seiring dengan fokus dan sinergitas pemulihan kesehatan. Salah satunya adalah pemerataan distribusi bantuan sosial pemerintah ke seluruh negeri saat penerapan kebijakan PPKM maupun lockdown. Pelaku ekonomi menilai percepatan pemulihan COVID-19 di dalam negeri saat ini hanya dapat ditekan dengan dua hal. Pertama, disiplin pelaksanaan prokes tanpa terkecuali, dan kedua, percepatan dan kualitas vaksinasi yang baik. Felmi Laubela, Berita 1, Jakarta.